Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makmur Zakaria dari kelompok 7 kelas PAID, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Dr. Syarnobi. Pada video kali ini akan membahas tentang periodisasi filsafat pertengahan, yaitu filsafat Islam. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. A. Sejarah filsafat pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul, sebagai data awal zaman abad pertengahan, dan tahun 1492 penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Selanjutnya, B. Ciri filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Oleh karena itu, kiranya dapat dikatakan bahwa filsafat abad pertengahan adalah suatu filsafat agama dengan agama Kristiani sebagai basisnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. C. Periode-periode pada abad pertengahan. Secara garis besar, pemikiran filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. 1. Zaman patristik. Patristik berasal dari kata patres, bentuk jamak dari pater, yang berarti bapak-bapak. Yang dimaksudkan adalah para pujangga gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka khususnya mencurahkan perhatian pada pengembangan teologi, tetapi dalam kegiatan tersebut mereka tak dapat menghindarkan diri dari wilayah kefilsafatan. Masa patristik dibagi atas patristik Yunani, patristik Timur, dan patristik Latin. 2. Zaman skolastik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya. Para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh raja yang bernama Karel Agung, dan kelak juga dari lingkungan universitas dan ordo-ordo biarawan. Filsafat mereka disebut skolastik dari kata Latin scholasticus atau guru, karena pada periode ini filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah, biara, dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum yang baku dan bersifat internasional. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. D. Perkembangan filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, perkembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat karena adanya penerjemahan karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin. Juga penerjemahan kembali karya para filsuf Yunani oleh bangsa Arab ke bahasa Latin. Karangan para filsuf Islam menjadi sumber terpenting penerjemahan buku, baik buku keilmuan maupun filsafat. Di antara karya filsuf Islam yang diterjemahkan antara lain astronomi, karya Al-Khwarizmi, kedokteran, karya Ibnu Sina, dan karya-karya Al-Farabi, Al-Kindi, dan Al-Ghazali. Selanjutnya, E. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam semesta yang disinari ajaran Islam. Lanjut ke pembahasan terakhir, sejarah adanya filsafat Islam. Ketika datang ke Timur Tengah pada abad 4 sebelum Masehi, Alexander Agung membawa bukan hanya kaum militer, tetapi juga kaum sipil. Tujuannya bukanlah hanya meluaskan daerah kekuasaannya ke Makedonia, tetapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Untuk itu, ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya dengan penduduk setempat. Dengan jalan demikian, berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah, dan timbulnya pusat-pusat peradaban Yunani seperti Iskandaria dari nama Alexander di Mesir.
Baiklah, itu dia tadi pembahasan mengenai filsafat abad pertengahan, yaitu filsafat Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.